missing someone. Love with all your heart. Perkenalkan, nama saya Syifa Unafisa dengan NIM 2001029. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Latifah Jadi dengan NIM 2001099. Perkenalkan, nama saya Latifah Mainawati dengan NIM 2004271. Kenalkan, nama saya Sela Andri Maulidina dengan nomor induk mahasiswa 2001256. Perkenalkan, nama saya Rifrina Kia dengan NIM 2000102. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu subtema 1 dengan judul Benda Hidup dan Benda Tak Hidup di Sekitarku. Baik, kita masuk pada halaman yang pertama, di mana pada halaman yang pertama ini terdapat nilai kognitif, yaitu siswa mengetahui benda di sekelilingnya, baik itu ciptaan Tuhan maupun ciptaan manusia. Selanjutnya, afektifnya yaitu siswa mensyukuri ciptaan Tuhan dan berterima kasih kepada sesama manusia atas karya-karyanya. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat menggunakan dan memelihara benda di sekelilingnya. Nilai karakter yang terkandung pada halaman yang pertama yaitu religius, toleransi, disiplin tindakan, serta peduli sosial. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang pertama di halaman yang kedua, di mana pada halaman yang kedua ini terdapat nilai kognitif yaitu siswa memahami cara berpakaian sesuai peraturan sekolah. Afektifnya yaitu siswa disiplin dalam berpakaian lengkap. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat menggunakan pakaiannya lengkap dan rapi. Nilai yang terkandung pada halaman yang kedua ini yaitu bertanggung jawab, disiplin, serta sopan santun. Selanjutnya pada halaman yang ketiga terdapat nilai kognitif di mana siswa mengetahui dan mengerti bahwa salah satu bentuk topi itu berbentuk bundar. Afektifnya yaitu siswa memahami pentingnya topi sebagai pelindung dari panas matahari. Psikomotoriknya yaitu siswa membiasakan menggunakan pelindung kepala. Nilai karakter yang terkandung pada halaman 3 ini yaitu bertanggung jawab, disiplin, serta sopan santun. Berlanjut ke halaman 4 sampai halaman 8, di situ terdapat nilai kognitif yaitu siswa mengenal benda yang ada di sekitarnya. Afektifnya yaitu siswa mampu mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Psikomotoriknya, siswa memelihara benda-benda yang ada di sekitarnya. Nilai karakter yang terkandung pada halaman 4 sampai halaman 8 ini yaitu bertanggung jawab dan peduli sosial. Pada halaman 9 sampai halaman 10 terdapat nilai kognitif yaitu siswa mengenal lambang negara. Afektifnya yaitu siswa menghargai lambang negara. Psikomotoriknya yaitu siswa mampu memelihara dan menghormati lambang negara. Serta nilai karakter yang terkandung pada halaman 9 sampai halaman 10 ini adalah patriotisme, bertanggung jawab, percaya diri, serta disiplin. Jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran satu ini yaitu siswa diajarkan bernyanyi lagu Topi Saya Bunda ciptaan Pak Kasur. Setelah itu siswa mengamati sebuah syair lagu dan tanda yang terdapat di dalamnya. Selain itu juga siswa mampu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek maupun panjang. Selanjutnya di situ siswa diajak mengenal benda-benda di sekitarnya, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup berdasarkan cirinya kemudian dikelompokkan oleh siswa tersebut. Pada pembelajaran satu ini juga siswa mengenal lambang negara. Dapat disimpulkan muatan IPS yang terkandung pada pembelajaran satu ini yaitu adanya rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan, toleransi, percaya diri, bertanggung jawab, keterampilan, serta interaksi sosial di lingkungan sekolah. Teman-teman, kita berlanjut ke pembelajaran yang kedua yaitu dari halaman 11 sampai halaman 17 terdapat nilai kognitif di mana siswa mengenal ciri-ciri benda di sekelilingnya. Afektifnya yaitu siswa merawat benda-benda di sekelilingnya. Psikomotoriknya yaitu siswa memperlakukan benda-benda hidup maupun benda tak hidup dengan baik. Nilai karakter yang terkandung pada halaman 11 sampai halaman 17 ini yaitu bertanggung jawab, peduli sosial, serta komunikatif. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang kedua ini yaitu siswa mengenal benda hidup dan benda tak hidup beserta ciri-cirinya yaitu bergerak, berpindah tempat, saling berinteraktif, dan komunikatif. Pada pembelajaran yang kedua ini juga siswa dilatih untuk menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Muatan IPS yang terkandung pada pembelajaran yang kedua ini yaitu mempererat hubungan sosial antar teman, toleransi, mandiri, bekerja sama, semangat, dan juga tanggung jawab.
Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, di mana pada pembelajaran yang ketiga ini dari halaman 18 sampai halaman 22 terkandung nilai kognitif, yaitu siswa memahami simbol sila-sila Pancasila. Afektifnya yaitu siswa mampu menghargai simbol sila-sila Pancasila. Psikomotoriknya yaitu siswa menjaga, memelihara simbol-simbol Pancasila. Selain itu juga, siswa dapat membedakan gambar pada simbol-simbol sila Pancasila dan menyusun kata menjadi bunyi sila Pancasila. Nilai karakter yang terkandung pada halaman 18 sampai halaman 22 ini yaitu toleransi, bertanggung jawab, serta patriotisme. Nah, selanjutnya pada halaman 22 sampai halaman 23 terdapat nilai kognitif, yaitu siswa memahami bahwa benda hidup memerlukan makanan agar dapat tumbuh. Afektifnya yaitu siswa memerlukan makanan sehat untuk kesehatannya. Psikomotoriknya yaitu membiasakan memakan makanan yang sehat. Nilai karakter yang terkandung pada halaman 22 sampai halaman 23 ini yaitu bertanggung jawab, disiplin, mengatur pola makan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini dari halaman 27 sampai halaman 28 terdapat nilai kognitif, yaitu tentang perubahan benda. Afektifnya yaitu siswa mengetahui jika benda hidup itu dapat bertumbuh besar, bertambah berat, serta tinggi. Psikomotoriknya yaitu siswa mengamati perubahan benda pada gambar tersebut. Nilai karakter yang terkandung pada halaman 27 sampai halaman 28 ini yaitu siswa mengetahui tentang perubahan benda dan peduli sosial. Berlanjut ke halaman 29 sampai halaman 32 terdapat nilai kognitif, yaitu tentang kegiatan berjalan dan berlari. Afektifnya yaitu siswa membedakan panjang pendek melangkah dengan berjalan dan berlari. Selain itu juga siswa diajarkan membedakan panjang dan pendek bunyi lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Psikomotoriknya yaitu siswa membedakan panjang dan pendek langkah dan bunyi dan menyebutkan judul lagu tersebut. Nilai karakter yang terkandung pada halaman tersebut yaitu siswa mengetahui perbedaan panjang dan pendek, toleransi, serta bersahabat. Dapat kita tarik kesimpulan pada pembelajaran yang keempat ini, yaitu siswa diajak mengamati perubahan benda. Hal ini agar siswa mengetahui banyak bahwa benda hidup itu dapat bertambah tinggi, berat, serta besar. Selanjutnya, siswa membuat kalimat berdasarkan gambar yang telah diamatinya mengenai perubahan benda tersebut. Hal ini akan mengembangkan kemampuan berpikirnya serta kekreativitasannya. Nah, pada halaman ini juga siswa mencoba membedakan panjang langkah dan berlari dengan berjalan, serta panjang pendek pada bunyi lagu. Muatan IPS yang terkandung pada pembelajaran yang keempat ini yaitu menjaga kerukunan, ketertiban, serta saling menghargai. Nah teman-teman, yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Pembelajaran yang kelima ini dimulai dari halaman 33 sampai halaman 36. Di situ terdapat nilai kognitif yaitu ciri benda hidup dan benda tak hidup. Afektifnya yaitu siswa dapat memahami arti kata berkembang biak, keturunan, memperbanyak, serta kelestarian. Psikomotoriknya yaitu siswa berlatih mendeskripsikan gambar, mengenal kata berkembang biak, keturunan, serta memperbanyak dan kelestarian. Nilai karakter yang terkandung pada pembelajaran yang kelima ini yaitu peduli sosial, bertanggung jawab, dan mempunyai rasa ingin tahu tentang benda hidup dan benda tak hidup. Jadi dapat kita tarik kesimpulan pada pembelajaran yang kelima ini yaitu siswa mengamati dan membedakan ciri-ciri benda hidup yaitu berkembang biak, keturunan, memperbanyak, serta kelestarian. Hal ini agar siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikirnya sehingga dapat menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri benda hidup dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Muatan IPS yang terkandung di dalam pembelajaran yang kelima ini yaitu siswa mampu mengenali ciri benda hidup yang ada di sekelilingnya. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran ke-6 tentang mengidentifikasi benda hidup dan tidak hidup atau benda mati. Terdapat konten IPS di dalam pembelajaran ini karena membahas tentang simbol dan isi Pancasila, terutama pada sila keempat, tentang sikap saling menghargai pendapat dan menentukan pilihan bersama melalui musyawarah. Pembelajaran ini juga terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini juga penting karena dari kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita memperlakukan benda hidup tersebut, karena tentunya perlakuan kita terhadap benda mati dan benda hidup akan berbeda. Selanjutnya next ke subtema 2. Pembelajaran 1 mengamati hewan peliharaan.
Dalam pembelajaran ini terdapat cerita pendek mengenai rasa sayangnya Benny terhadap hewan peliharaannya yaitu kucing. Pada pembelajaran ini pendidik bisa sekaligus menerangkan atau memberitahu perbedaan hewan liar dan hewan yang dapat dipelihara. Dalam pembelajaran ini siswa diharapkan mengetahui cara merawat hewan dengan benar dan mengetahui pula bahwa hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang perlu disayangi juga. Nilai karakter yang terkandung dalam pelajaran ini adalah tanggung jawab terhadap hewan peliharaan. Pembelajaran kedua, mengamati tempat tinggal hewan. Di dalam pembelajaran ini terdapat teks tentang Udin, Edo, dan Benny yang sedang membaca buku, kemudian mengamati gambar yaitu tempat tinggal hewan. Kemudian ketika mereka membaca dan mengamati gambar tersebut, mereka mencari tahu bahwa hewan itu tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada di darat, ada di air, bahkan keduanya. Dapat konten IPS dalam pembelajaran ini karena dalam IPS sendiri dijelaskan tentang persebaran hewan. Siswa mencari tahu, kemudian siswa dapat mencari tahu tempat tinggal hewan dan menjaga lingkungan alam agar tetap seimbang, sehingga ekosistem yang ada di dalamnya tidak akan terganggu dan makhluk hidup dapat hidup dengan semestinya. Nilai karakter yang diharapkan adalah anak memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Pembelajaran ketiga, mengamati kebun binatang. Nah, di pembelajaran ini juga terdapat cerita pendek mengenai Siti yang sedang datang berkunjung ke kebun binatang. Ternyata di dalam kebun binatang terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh Siti. Seperti Siti tidak bisa memberi makan sembarangan kepada hewan, kemudian dia juga harus menjaga jarak dengan hewan karena ada beberapa hewan yang berbahaya. Nah, di dalam pembelajaran ketiga ini juga ada kegiatan berdialog. Dari kegiatan berdialog ini, anak bisa belajar untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan temannya. Dan dalam kegiatan berdialog ini juga terdapat pembelajaran bagi siswa untuk berbagi pengetahuannya kepada orang lain. Nah, dalam pembelajaran ketiga ini, nantinya anak bisa memahami bahwa peraturan dibuat itu untuk ditaati. Karena jika peraturan dilanggar atau tidak ditaati, maka bisa saja sesuatu yang buruk akan terjadi. Siswa juga diharapkan nantinya akan memiliki rasa kepedulian atas keselamatan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya, dan termasuk hewan. Pada pembelajaran 4, siswa diajak untuk mengetahui dan memahami berbagai macam gerak-gerak hewan dalam sebuah tarian. Dan dalam pembelajaran 4 ini mengandung konten IPS, di mana pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa agar selalu peduli dan memberikan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup lain, yaitu hewan. Dalam pembelajaran ini, siswa juga diajak untuk melompat dan memutar sesuai dengan irama dan ketukan, di mana dengan tersebut akan meningkatkan cepat tanggap dan kelunturan tubuh. Pada pembelajaran 5, siswa diajak untuk menggunting gambar hewan dan mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan buas dan jinaknya. Manfaat dalam pembelajaran 5 ini yaitu meningkatkan kekreativitasan, melatih stimulasi kekuatan dan ketahanan jemari, dan melatih koordinasi antara mata dengan tangan. Nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu memunculkan rasa siswa untuk selalu bersabar dan berhati-hati terhadap hewan buas. Pada pembelajaran 6, siswa diajak untuk mengamati informasi kemasan pakan ikan, lalu dapat menyampaikan informasi tersebut dalam bermain peran menjadi seorang ahli hewan. Dalam pembelajaran ini, siswa dapat membangun kepercayaan diri dan mengembangkan kemampuan bahasanya. Konten IPS dalam pembelajaran ini di mana bertujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa agar selalu peduli dan empati dan dapat membangun kemampuan sosial. Selanjutnya yaitu subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. Nah, pada pembelajaran pertama, siswa diajak untuk mendengarkan, membaca teks cerita, dan mewawancarai temannya tentang bagaimana cara merawat tanaman.
Dengan pembelajaran ini, nilai karakter yang muncul pada siswa yaitu pentingnya merawat dan mencintai makhluk hidup lain dan tidak lupa untuk mengungkapkan rasa syukur serta minta tolong kepada orang lain. Pada pembelajaran 1 juga diajarkan untuk membuat karya 3 dimensi, yaitu membuat pohon. Nah, dengan pembelajaran ini dapat melatih koordinasi antara mata dengan tangan, serta melatih konsentrasi siswa dan juga kesabaran siswa. Konten IPS pada pembelajaran pertama yaitu bertujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa agar selalu menjaga dan melindungi yang ada di lingkungan sekitar, serta pentingnya komunikasi dan kerjasama untuk memecahkan masalah. Pada pembelajaran 2 subtema 3, siswa diajak untuk mengetahui bagian-bagian tanaman, jenis-jenis daun, dan mengikuti gerakan pertumbuhan tanaman. Dengan pembelajaran 2 ini, siswa dapat mempraktikkan ungkapan terima kasih, perminta maaf, dan tolong dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. Dan siswa juga dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai dengan irama atau ketukan dalam aktivitas gerak berirama. Pada pembelajaran 2 mengandung konten IPS, di mana pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa untuk selalu responsif terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan kemampuan sosial siswa. Selanjutnya, pembelajaran 3. Di pembelajaran ini, siswa diajak untuk mempresentasikan hasil dari wawancara kepada temannya tentang bagaimana cara merawat tanaman. Nah, dengan pembelajaran ini, siswa mampu menyampaikan pujian dan saling memberikan masukan kepada temannya. Pada pembelajaran ini mengandung konten IPS, di mana pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada siswa untuk berani berbicara dan meningkatkan rasa kepercayaan diri serta pentingnya bekerja sama. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pelajaran 3 yaitu pada halaman 111. Nah, pada halaman 111 ini siswa dapat memasang-masangkan tanaman serta buah-buahan. Nah, selanjutnya pada halaman 112 sampai halaman 114. Nah, di sini tuh siswa dapat mengetahui berbagai macam buah-buahan yang ada di pasar atau di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu pada halaman 117. Nah, pada halaman 117 ini siswa dapat membandingkan hasil karya yang dibuat tadi yang barusan pada halaman 116 bersama siswa yang lain. Namun di sini tuh siswa diajarkan untuk saling memuji hasil karya temannya. Selanjutnya pada halaman 118. Nah, pada halaman ini siswa dapat mengetahui perbedaan dari pohon kelapa dan pohon jambu. Adapun selanjutnya pada halaman 118 sampai halaman 120. Nah, di sini siswa dapat berlatih dari segi kefokusan karena siswa harus menirukan gerakan yang gurunya atau temannya ucapkan 121. Nah, pada halaman ini siswa tuh dapat berlatih tentang imajinasi dan daya ingatnya yang ketika liburan dia lihat gitu. Nah, selanjutnya pada halaman 125. Nah, pada halaman ini tuh siswa membantu ibu untuk memasak. Nah, di sini pun siswa tuh diajarkan gitu untuk memuji hasil yang ibunya pasak, tapi ada sedikit kayak misalnya memuji dirinya sendiri bahwa saya sudah bisa. Nah, dilanjut pada halaman 126. Siswa dapat mengetahui apa saja sih manfaat dari tanaman
tanaman. Nah, seperti pohon pepaya gitu kan. Nah, contohnya itu seperti buah dan daunnya itu dapat dimakan gitu. Nah, terus biji pepaya itu dapat ditanam kembali. Nah, dilanjut pada pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 ini dari halaman 130 sampai halaman 131. Nah, pada pembelajaran ini siswa dapat bekerja sama bersama ibu untuk menyusun tanaman yang tadi sudah ditanam di pot gitu. Ada keterkaitan untuk bekerja sama dari anak dan orang tua ya, halaman 132 sampai halaman 133. Nah, di sini siswa dapat berlatih dan mempraktekkan bagaimana sih caranya untuk merawat tanaman, serta di sini pun siswa dapat diajarkan untuk menghargai teman yang sudah dapat menata gitu tanaman. Dilanjut pada halaman 135 sampai halaman 137. Nah, di sini siswa dapat belajar tentang penjumlahan. Di sana bisa mengetahui ada tanaman apa saja, ada buah-buahan apa saja, dan ada barang yang tidak dia ketahui. Pada halaman 138. Nah, pada 138 ini siswa kayak untuk mengintrospeksi diri. Apa saja sih yang udah dia ketahui, apa saja yang udah dia kerjakan. Nah, jadi kesimpulan pada 2.3 ini menganalisis pembelajaran dari 3. Nah, dari halaman 111 sampai halaman 138 di sini ini tidak semuanya mencakup kepada konsep dasar IPS. Adapun mencakup kepada konsep dasar matematika karena tadi kan ada penjumlahan. Nah, untuk pembelajaran 4 ini ada beberapa bagian gitu ya, yang 4, 3, 5, 6 itu ada yang terbagi 2. Jadi ada IPS, ada matematika gitu. Titik 4 yaitu subtema 4. Nah, kita di sini tuh ada bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, di sini dimulai dari halaman 139 gitu. Siswa dapat mengetahui tentang berbagai macam benda di alam yang terkait dari bentuk yang tadi kan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan. Ketahui gitu ciri-ciri pada masing-masing tersebut, seperti misalnya kotak bersama kotak, persegi bersama persegi, lingkaran bersama lingkaran. Nah, pada 2.4 ini dari pembelajaran 1 halaman 140 siswa dapat mengetahui berbagai macam mainan dan bisa saling bermain satu sama lain gitu. Jadi adanya saling meminjam gitu. Terus dalam bentuk ukuran misalnya yang besar sama yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Jadi ada pengelompokan. Nah, dilanjut pada halaman 143 siswa dapat mengetahui satu sama lain akan membersihkan kamarnya. Jadi kesimpulannya pada 2.4 ini pembelajaran 1 di sini tuh semuanya berbentuk konsep IPS. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan analisis buku tema 7 dalam subtema 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda dalam pembelajaran 2. Nah, dalam pembelajaran 2 ini isinya mengenai mengidentifikasi benda dan gerakan. Nah, pada halaman 148 sampai 150 yang dalam ayo mengamati dan ayo berlatih isinya tentang mengidentifikasi ukuran benda pada alat permainan olahraga. Nah, di sini diajarkan supaya siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk benda dengan memanfaatkan panca inderanya. Nah, mereka disuruh mengelompokkan benda-benda sesuai dengan instruksi, misal sesuai dengan warnanya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan bentuknya. Kemudian pada halaman 150 sampai 151 di Ayo Membaca, siswa diajarkan untuk mengikuti gerakan badan yang terdapat pada gambar. Jadi siswa diajarkan supaya mampu mengikuti instruksi dengan benar, meningkatkan kemampuan cepat tanggapnya. Kemudian dalam pembelajaran 3 mengenai pengurangan. Nah, pada halaman 152 sampai 153 di Ayo
bermain peran. Isinya mengandung tentang siswa disuruh untuk bermain peran dengan membaca teks cerita. Nah, dalam teks cerita ini diajarkan nilai sosial untuk membiasakan peserta didik meminta izin sebelum meminjam sesuatu. Dalam konteks ini terdapat muatan IPS, yaitu meningkatkan karakter, gemar membaca, dan tanggung jawab. Pada halaman 154, siswa diajak untuk bisa mengidentifikasi benda dengan mengandalkan kreativitasnya. Jadi siswa disuruh menggambar melalui apa yang ia lihat. Kemudian pada halaman 155 di Ayo Berlatih disajikan sebuah teks cerita yang mengandung nilai sosial dan moral dengan membereskan dan merapikan barangnya. Juga menyumbangkan barangnya kepada orang yang membutuhkan. Nah, dalam konteks ini terdapat muatan IPS. Kemudian siswa dilatih kemampuan berhitungnya supaya mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian pada halaman 156 sampai 158 di Ayo Berlatih disajikan soal dan siswa harus melakukan pemecahan masalah dengan menyelesaikan suatu permasalahan dalam soal tersebut mengenai matematika, yaitu pengurangan. Kemudian kita masuk ke dalam pembelajaran 4, yaitu mengamati dan mengidentifikasi objek. Pada halaman 160 di Ayo Mencoba, siswa diajak untuk bisa mengidentifikasi bentuk dan permukaan objek dengan cara mengamatinya. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan panca indera siswa. Kemudian siswa membuat kalimat perbandingan melalui analisis dari hasil identifikasi mereka terhadap suatu objek. Pada halaman 161 sampai 162 di Ayo Berkreasi, siswa membuat gambar dari hasil identifikasinya terhadap suatu objek. Nah, hal ini akan mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Kemudian masuk ke halaman 163 di Ayo Membaca. Nah, dalam halaman ini siswa diajak untuk bisa mengidentifikasi bentuk, permukaan, dan bahan suatu benda. Dengan menggunakan origami dan karet, siswa dibiarkan untuk membuat berbagai bentuk dari bahan-bahan tersebut. Nah, bertujuan supaya siswa mengetahui fungsi dan bentuk-bentuk dari benda tersebut dan meningkatkan kreativitasnya dalam membuat berbagai macam bentuk. Masuk ke halaman 164 sampai 105 di Ayo Mencoba. Nah, di sini siswa diajarkan untuk bisa mengikuti gerakan sesuai dalam gambar untuk meningkatkan kelenturan dan elastisitas tubuh dengan mengikuti sifat karet, yaitu elastis. Nah, kemudian masuk ke pembelajaran 5, isinya yaitu bermain tebak-tebakan dan mengenal bentuk benda. Nah, kemudian pada halaman 166 sampai 160 di Ayo Mencoba, siswa harus bisa menebak suatu benda dengan bermain menggunakan penutup mata dan menebak benda tersebut. Nah, tujuannya supaya meningkatkan kepekaan alat indera siswa dan siswa mengetahui dan membedakan bentuk dari berbagai benda dengan menyebutkan bentuk dari benda tersebut. Dan pada halaman 168 di Ayo Berlatih, siswa mampu menjawab soal cerita mengenai pengurangan. Tujuannya supaya siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan. Contoh pengurangan uang dalam berbelanja gitu. Nah, kemudian masuk ke pembelajaran 6, yaitu mengidentifikasi benda dengan menyebutkan ciri-cirinya. Di halaman 171 sampai 173 isinya yaitu Ayo Berlatih. Siswa diajak untuk bisa membedakan ciri dan fungsi benda berdasarkan bahannya. Konteks ilmu pengetahuan sosial yang terdapat dalam pembelajaran ini adalah siswa dilatih untuk memiliki kemampuan berdiskusi dengan temannya dengan mengidentifikasi fungsi dan ciri-ciri benda dalam kelas. Siswa juga diajarkan supaya mengetahui bahayanya suatu benda akibat bahannya, misalnya bahan-bahan keras. Pada halaman 174 sampai 177 di Ayo Berlatih, siswa dihidangkan berbagai macam soal perhitungan, yaitu perjumlahan dan pengurangan. Kemudian siswa harus mampu menyelesaikan soal cerita tersebut. Tujuannya agar siswa mampu menyelesaikan masalah tersebut yang terjadi dalam kehidupannya. Lanjut di halaman 178 sampai 179 di Ayo Berlatih, siswa mengidentifikasi dan dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan salah dengan memberikan alasannya. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu dapat menjelaskan akibat dan dampak dari hal atau perbuatan tersebut. Kemudian hasil tersebut dijadikan bahan pembelajaran dengan bermain dengan mempresentasikan hasil identifikasinya di hadapan temannya. Hal ini membuat siswa naik kepercayaan dirinya.
Nah, yang terakhir di halaman 180 sampai 181 di sekarang aku bisa, di sini siswa harus mengetahui dan mencermati hasil pembelajarannya sendiri dengan diminta menyontreng bagian yang sudah ia mengerti dan identifikasi. Misalnya yang pertama ada menjelaskan aturan berkaitan dengan benda, apakah ia sudah mampu menyampaikan aturan berkaitan dengan benda-benda, apakah ia sudah bisa mewawancarai temannya tentang aturan berkaitan dengan benda-benda. Kemudian yang keempat, menjelaskan kosakata dan berkaitan dengan benda-benda. Yang kelima, apakah ia bisa menggunakan kosakata yang berkaitan dengan benda-benda secara lisan dan tertulis. Yang keenam, apakah ia sudah bisa mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan. Yang ketujuh, apakah ia sudah bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan. Yang kedelapan, apakah ia sudah mengidentifikasi hubungan pengurangan dan penjumlahan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.